Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana sore hari ini kita sama-sama kembali berkumpul di rumah salah satu anggota yayasan kita. Alhamdulillah, kesempatan berumah bangunan sekeluarga. Salam dan salam mari kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ahli bait yang kita muliakan, pengurus Yasin, orang-orang tua kami, para jemaah Yasin rahmatan Allah. Jadi pengajian kita pada sore hari ini ada dua macam. Yang pertama aturan neraka, yang kedua aturan surga. Jadi kalau ingin masuk surga, jangan masuk neraka, tentu kita menurut aturan. Jadi mudah-mudahan pada sore hari ini satu persatu akan kita bahas sedikit demi sedikit supaya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah Yasin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yaitu aturan kepada neraka. Jadi di dalam kitab rukun ada 4 macam aturan kepada neraka. Jadi sebelum masuk surga kita itu tetap melalui neraka. Tapi ada sebagian yang lewat pada neraka ini seperti kilat yang menyambar, ada seperti larinya kuda yang berlari kencang, ada seperti orang yang larinya seperti berjalan kaki, ada yang 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun datang, 3000 tahun baru sampai kepada surga. Jadi daripada itu sebelum kita melewati titian Shiratal Mustaqim ini sampai kepada surga, maka kita wajib mengikuti aturan neraka. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk neraka. Jadi daripada itu pada sore hari ini kita sama-sama jangan sampai masuk neraka ya Bu. Sampai masuk neraka. Nah, jadi daripada itu kita turut aturan neraka dulu. Baru pula kita turut aturan surga. Jangan sempat singgayo sekojab ke dalam neraka. Karena diterangkan dalam kitab Kisiful Ghaib, ya. Pernah diriwayatkan dalam kitab Kisiful Ghaib Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Jadi setelah melihat surga dan melihat neraka, Jibril dan Nabi Muhammad menangis. Tidak sedikit tanginya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, suruh umat engkau beribadah kepada Allah. Sekurang-kurangnya umat engkau ya Muhammad masuk neraka itu 1 windu. Bertanyalah Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, apa itu windu? Windu itu ya Muhammad 3000 tahun. 1 tahun 4000 bulan, 1 bulan 4000 hari, 1 hari 70.000 jam, 1 jam terhitung 1 tahun perhitungan tahun dunia. 3000 tahun. Sekurang-kurangnya umat engkau masuk neraka, kurang-kurangnya 3000 tahun. 1 tahun 4000 bulan, 1 bulan 4000 hari, 1 hari 70.000 jam, 1 jam terhitung 1 tahun di atas dunia. Jadi kalau campak atau sangkut kita ke dalam neraka, yo Allahu a'lam entah kapan apabila. Jadi daripada itu mari kita sama-sama sebelum kita masuk surga tentu melewati titian Shiratal Mustaqim yaitu neraka. Jadi ada 4 macam supaya kita selamat
meniti titik siratal mustaqim itu melewati neraka itu, yang pertama dalam kitab Rukun itu diterangkan membaca Al-Quran sekuasanya. Itu tadi yang menyanyikan oleh artis awak tadi. Jadi kalau bisa sekuasanya itu sekurang-kurangnya kita menghotamkan Al-Quran. Saya semalam berapanya? Seindah-indahnya 3 kali menghotamkan Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas selesai sembahyang subuh 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa, kata Rasulullah, membaca surat Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. Jadi kita artinya membaca Al-Quran itu bisa menengok apa, bisa apa yang hafal dia awak, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, atau Yasin mana boleh dibaca. Jadi artinya kita hidup dengan Al-Quran. Rumah yang baru pindah mengeliput ria, gelipin rumah baru tu sudut-sudut tu dipegang sudut ria, Allah menjadi saksi lah apa yang bercakap bagi Allah sudut rumah kau. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Acailah sudut sana sebuah lagi, capailah. Artinya seluruh rumah kita tu di mana kita capai itu menjadi saksi itu. Jadi seluruh sudut-sudut rumah dipegang. Baca Al-Quran, mungkin ayat apa yang dapat seluruhnya itu menjadi rahmat Allah. Jadi kita hiasi bibir kita, rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kedua, aturan neraka itu yaitu menangis siang dan malam. Jadi kalau yang payah wak, menangi mulai mata ko luar biasa payah. Ada yang paling mudah pula, hati ibu nangis. Ya tak? Kalau hati pun saya cepat nangis. Tapi kalau sawit mahal tak ada nangis dia. Seharusnya sawit mahal nangis, ya Allah janganlah Tuhan naik toilet. Kan sudah bawa nangis ya kan? Tidak, sawit mahal bola. Menangis siang dan malam. Menurut riwayat dalam kitab Kasiful Ghaib, 500 tahun lagi mau sampai ke titik siratal mustaqim itu, kata campak daging dan kulit saking panasnya daripada api neraka. 500 tahun. Sedangkan 1 tahun ini tadi apa? 1 tahun ya 4.000 bulan, 1 bulan 4.000 hari, 1 hari 70.000 jam, 1 jam terhitung 1 tahun perhitungan tahun dunia. 500 tahun lagi mau sampai ke titik siratal mustaqim. Bagi orang yang berdosa, itulah tercampak daging dan kulit. Padahal umat Muhammad esok di pada masa esok, Nabi Muhammad ku tak cai-cai, manuman ambo ya Jibril, manuman ambo ya Jibril. Apa kata Jibril? Jangan ragu ya Muhammad, tu sebelah dunia semaril somun. Sebelah dunia umat Muhammad ku saking banyaknya. Berapa ukur umat Muhammad itu? Itu seorang ibu di bawah kaki umat yang lain. Tak nampak dari Muhammad Daud dipandang sebelah alam itu pula ngajak mulai dari kaum Nabi Isa sampai kaum Nabi Adam. Nopan tinggi umat Muhammad itu dibanding dengan umat-umat yang lain itu dengan kakinya saking rendah-rendahnya. Tapi berapa ukur umat Muhammad itu bahasanya? Kalau menurut riwayat dalam kitab Kasiful Ghaib, dari pundak ke pundak ekor kitanya, yaitu 3 hari perjalanan lebih kurang 72 km bahasanya umat Muhammad. Zaman tahu dengan ibu kakinya, tingginya dengan umat-umat yang lain. Bos ya wak. Kalau sekarang rumah tua saya dilotom juga buah surga ni. 3 hari perjalanan dari pundak ke pundak. Perhitung lebih kurang 72 km. Bos ya wak. Api ke bukan bau sana. Hanya daripada itu kita banyak-banyak menangis. Dalam satu riwayat dalam kitab Kasiful Ghaib ya, dalam kitab Kasiful Ghaib itu
mengeloga api neraka itu. Togaklah seorang hamba yang berdosa di titik siratal mustaqim itu, nak tercampak nak siap lagi dia nak mandi ke dalam neraka itu, berbunyilah bulu mata, sehelai bulu mata katanya dalam kitab Siful Ghaib. Apa kata bulu mata itu? Wahai malaikat malik, dulu katanya ada tersentuh air mata aboko katanya karena takut akan azab neraka. Di dalam hadis Nabi Muhammad katanya barang siapa katanya berlinang air matanya kono soleh bulu matanya, dijamin dipastikan tidak akan masuk ke dalam neraka. Apa kata malaikat malik? Memang engkau diharamkan oleh Allah masuk karena soleh bulu mata. Jadi kalau bisa menangis lah, tidak bisa pura-pura menangis. Apa kata Rasul? Tidak bisa menangis engkau takut pada neraka, pura-pura menangis. Di konang-konang itu api kompor gas la ilaha illallah kan panas jika sampai mau masuk itu berlinang air mata kono sebulu soleh bulu mata yang diharamkan jasad kita daripada api neraka. Nilai balikkan menangis lah. Tidak bisa menangis pura-pura menangis, insya Allah akan menangis. Menangis, bisa menangis. Dibayang nasab api kompor gas tu ada. Sekio-kio awak di dalam perjuangan. Itu ingat itu ya Allah mau menangis saja. Pasti mau menangis. Tempat soleh bulu mata bisa selamat daripada asap neraka. Itu makin sunya oleh Allah supaya kita menangis. Ibu-ibu para jemaah yang saling dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, atur kita kepada neraka itu meninggalkan segala maksiat. Itu le joleh, tinggalkan segala maksiat. Maksiat anggota yang 7, maksiat anggota batin hati. Ya. Maksiat anggota yang 7, ya. Konang-konang maksiat anggota yang 7. Jangan sombong. Ya. Awak letuh, ubat lah banyak sombong yo lagi. Bang punya 10 motor, awak baru sebondang sombong yo. Itu tak boleh jauhkan. Jauhkan sebab sombong. Tak belaki sombong yo, kan bahaya. Kalau belaki sombong wajar lah, kalau tak belaki sombong. Ibu-ibu para jemaah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu jauhkan dosa-dosa maksiat anggota yang 7. Jangan menyebut kebun kawan, jangan mendengar barang yang haram, jangan memandang-mandang barang yang haram. HP berhati-hati. Begitu banyak maksiat di dalam HP. Tapi begitu banyak apanya. Faedah kalau kita meneliti HP itu sangat banyak faedah. Yang keempat yaitu jangan berbuat zina. Itu jangan berbuat zina. Karena zina itu sangat keji, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Itu yang pertama, atur kita kepada neraka. Yang kedua, aturan kita kepada surga. Kita lanjut lalu. Apa namanya? Jadi ada pun aturan kita kepada surga itu ada pula 4 macam. Yang pertama, supaya kita langsung masuk surga, mengerjakan kebaikan. Jadi kalau berbuat baik itu sangat banyak. Apalagi bagi seorang perempuan sangat banyak. Memasak, mencuci, memberi makan anak, menyapu, sangalanya itu ibadah. Jadi yang paling besar pahalanya bagi seorang perempuan itu yaitu menyenangkan hati suami. Senyum dengan suami. Ya bu, senyum dengan suami. Yang tak ada suami, cari suami. Itu bagi ibu itu kan, cari suami. Ibu mana-mana lah, ibu kan.
Jadi yang pertama berbuat kebajikan. Jadi ada satu contoh. Jadi pertanyaan bagi kita. Apa itu podoso? Apa itu pahala? Apa itu podoso? Bu, apa podoso? Perbuatan yang besar. Apa pahala? Apa bu? Dosa kalau tak ingin manusia itu dosa. Enggak, makan niko tak ingin, makan niko tak ingin. Itu makan lah. Kalau makan jeko walau lagi itu dosa. Tidak dosa lagi. Kalau lah mencekik pada laki itu puntung nakor. Puntung daripada api neraka kalau lah mencekik pada laki. Apa? Jadi rupa dosa itu, rupa pahala itu ya, rupa dosa itu sesuatu yang tercela di sisi manusia. Jadi rupa pahala sesuatu yang terpuji di sisi manusia. Mantap sanu, itu rupa pahala. Memang jahat sanu, itu bodoh. Memang cantik ini itu pupalo memuji pada kebaikan tak apa dah. Ada memuji kadang macam itu dosa. Nah, jadi artinya sesuatu yang tercela itu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, atur kita kepada surga yaitu kasih kepada orang-orang alim. Kalau laki alim kasih, maman alim kasih, datu alim kasih, orang-orang alim. Karena diriwayatkan dalam kitab Kasiful Ghaib ada seorang laki-laki yo botol banyak dosa. Sehingga mereka malik langsung tuntangan nama umpenya ke dalam nakor, saking banyak dosa. Kalau mereka malik itu kalau sama presiden nakor itu mereka malik. Berdoa kita banyak-banyak, jangan sompat sekali-kali berjumpa dengan malaikat malik. Kalau lah berjumpa sama malaikat malik, itu tak ada cerita lagi. Tetap mencium nakor. Jadi di dalam riwayat itu dalam kitab Kasiful Ghaib diterangkan seorang laki-laki itu nak desian lagi malaikat malik, bertanya Allah, wahai bulan berbulan, kenapa engkau dimasukkan ke dalam neraka? Apakah kamu pernah tak? Katanya. Mendengar orang alim berdakwah, tak pernah ada ya Allah, tak pernah ada. Apakah engkau ketika Allah Ta'ala pernah berjumpa dengan orang alim? Tak pernah ada ya Allah. Pernah nak kamu makan dan minum dengan orang alim? Tak pernah ada ya Allah. Pernah nak berjabatan tangan kamu dengan orang alim? Tak pernah ada ya Allah. Ada nak orang alim di tempat kau? Tak ada ya Allah. You wajarlah. Satu pertanyaan kata Allah Ta'ala, pernah tak engkau mencintai yang dicintai oleh orang alim? Pernah ya Allah. Masuk engkau ke dalam surga karena berkat engkau mencintai yang dicintai oleh orang alim. Paham tak? Misalnya abang guru, kamu belajar pada abang kau, mestinya ibuku bukan penjahat gitu tadi kan, tapi ibuku sayang dengan ambo, tapi abangku cinta dengan ambo, berarti ibuku sayang yang dicintai oleh orang alim. Masuk engkau ke dalam surga karena engkau mencintai yang dicintai oleh orang alim. Jangankan nontang muka orang alim, jangankan sama duduk dengan orang alim, jangankan berjabatan tangan dengan orang alim, mencintai orang yang dicintai orang alim masuk surga. Jadi orang alim jangan buat makan nasi. Khotib itu salah, Bilal itu salah, imam itu salah. Jangan sekali-kali. Karena orang-orang alim itu dalam kitab bisa membawa semangat itu. Jadi sebagian kampung-kampung yang lain kadang-kadang Pak Imam tu, khotib tu, Bilal tu. Kalian tahu aku alhamdulillah tak ada. Mudah-mudahan, amin. Yang ketiga, aturan surga itu yaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Jadi yang disuruh Allah Ta'ala itu joleh. Artinya rukun Islam yang lima itu
Kalau naik haji itu je kalau mampu. Tapi kalau puasa, sembahyang, ya tak? Mengucap 2 kalimat syahadat, zakat, itu tak ada tak mampu. Jadi daripada itu sembahyangku adalah nomor 1. Jangan sekali-kali diremeh. Kian bau kocap lagi, kian bau kocap lagi, itu meremehkan namanya. Padahal awak terlekak-lekak di rumah lah. Asing gola kadang berjalan sana berjalan mai singgolo polu ketiak bau mayang dalam itu deh. Lah sekekiolan apa najis lah. Ketika sudah mandi itu dia asik sana asik mai. Jangan diremehkan. Di dalam kitab Kasiful Dugaut diterangkan ada satu lembah di dalam jurang neraka jahanam itu Allah panaskan 1000 tahun segitunya sehingga menjadi merah, 1000 tahun sehingga menjadi putih, 1000 tahun sehingga menjadi hitam kolak. Seandainya gunung getenya 2 kali besar pada dunia itu dicampakkan satu kedipan mata pasti hancur lebur saking panasnya daripada api neraka itu. Batanya api neraka itu, ya Allah ya Tuhan, untuk apa mau dijadikan sabanasiku untuk umat Muhammad yang selalu mentakbirkan semayang. Sama atau di ujung kotu semayang itu tempat yang di ujung kotu apalagi tak semayang. Jangan dipelengah-lengah. Ya bung, untuk awak deh. Jangan dipelengah-lengah. Artinya kita kojokan yang diperintah oleh Allah. Artinya kalau ada kesempatan jangan dilalaikan. Yang terakhir, aturan kita kepada surga itu yaitu memberi orang yang minta-minta. Jadi kalau ada yang minta-minta mau ulun tangan untuk tak bisa kita suruh kali 5.000 mungkin 1.000. Ya? Atau ada orang pesta minta sumbangan. Jadi artinya tadi orang yang minta-minta itu pada hakikatnya ada menurut ilmu pemahaman agama itu waktu menguji Allah muji awak. Kadang-kadang dikaji kita yo tindak ke sumbang hotel lain tak pakai tutup pula. Tenda untuk pesantren, tenda untuk yayasan. Sagi banyak kaji tu belanja poning pun dalam ni apa untuk apa tanya lantak. Iku kadang-kadang untuk apa Pak? Jangan ditanya, namanya yang minta lah. Kalau ada kerasa baik, jangan tanya-tanya, jangan teliti-teliti. Kalau mencari lah mau tahu, terus teman-teman, apa tu campak Rp2 kan? Jadi jadilah, tapi jangan sekali-kali mengkaji orang yang kita bawa itu. Jangan dikaji-kaji. Karena apa sedekah itu esok ibu ya. 7 golong yang mendapat naung di baras termasuk nomor 4 yaitu bersedekah tangan kanan tak tahu tangan kiri. Namanya sedekah biasa barang biji sara kita sedekah 1.000 rupiah kita sedekah bisa dapat naung di padang mahsyar daripada panas teriknya matahari di padang mahsyar itu. Tapi apa? Jangan disebut-sebut. Kalau tidak diambil tadi ya, itu tak benar. Iku kadang-kadang singgung sampai omak ubah sabut. Omak asli ke tak manting boleh, itu makan mengaji dia. Itu tahu dia. Omak pun disebut. Berarti uang lain lebih lagi. Seorang omak pun disebut. Jadi mudah-mudahan pengaji kita pada petang itu, mari sama-sama kita tutup aturan neraka, jangan sampai masuk neraka, dan kita tutup aturan surga, mudah-mudahan kita dimasukkan surga oleh Allah SWT. Demikian dulu pengaji kita pada sore hari ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.